Sudah mentok, bagaimana? Misalnya gitu, saksi Danu tidak mengakui, kan penyidik tidak perlu pengakuan dari tersangka kan? Tapi alat buktinya sudah ada, ditempatkanlah Danu misalnya menjadi tersangka. Apa dia mau sendirian? Apakah saksi Danu nanti mau diperiksa lagi yang keempat kali? Rasanya Aka nggak mau menganalisanya gitu, masa terus diperiksa seperti itu kan? Analisa, salam kehidupan, salam sehat sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Pertanyaannya, pada saat itu saksi Danu ini menyerah atau menyerahkan diri gitu. Sebab menyerah itu karena sudah tidak kuat pertahanan, lalu melakukanlah penyerahan diri. Ini konteksnya kalau kita akan dalam menganalisa. Misalnya kita berperang gitu kan, kita terus berjuang gitu, lalu tiba-tiba kita sudah nggak kuat lagi gitu, menyerahlah kita, kan seperti itu. Karena pertahanan sudah nggak kuat, lalu kita melakukan apa gitu, menyerahkan diri. Kan itu konteksnya. Jadi di sini sahabat-sahabat Aka tolong disimak baik-baik. Kenapa ini dilakukan saksi Danu? Kan ini dulu permasalahan. Kita akan analisa. Sebab Aka dari awal tanggal 1, tanggal 8, tanggal 19, 3 kali pemeriksaan yang keempat Aka tidak mau analisa. Sebab Aka meyakini, menduga saksi Danu keempatnya nanti kalau di publik dia akan menjadi tersangka gitu. Ternyata sahabat-sahabat Aka kita lihat nanti analisa tanggal 17 Oktober itu. Udah. Pak, kronologi lebih jelasnya dong Pak terkait kedatangan di ke Mapolda Jabar. Kehadirannya waktu itu pada tanggal hari Senin tanggal 17 Oktober bersama pengacaranya menghadap kepada penyidik untuk menyampaikan dan mengajukan diri sebagai justice kolaborasi. Tetapi sebelumnya pada tanggal 19 September dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan terkait dengan para tersangka yang lain dan juga beberapa kejadian yang mengkaitkan para tersangka yang ditetapkan ini dengan kejadian tersebut sebagai pelaku. Ini mau tuntas, motifnya itu harus ketemu. Nah ini sekarang penyidik Polda ini luar biasa. Dengan kasus pembunuhannya juga. Oh, terkait dengan ini tugas-tugasnya Danu di sekolahannya? Tugas-tugas Danu ada beberapa sih, tidak banyak. Oh, sudah cukup ya? Baik. Karena sudah pagi. Iya, udah kecapean ya. Cepat bisa pulang ya. Iya. Baik, Oke, terima kasih ya Bang. semuanya. Ya. oh. Diminta menghadap sama dirinya. Kebetulan enggak menghadap sih. Oh. Dia lagi nunggu. Tadi kan sebenarnya ada rapat sedikit dari terkait kasus ini dengan dirinya. Nah, ini mungkin kita dulu sebentar. Oh. Untuk mungkin kita udah untuk diperbolehkan pulang atau belum. Oh. Dan juga perlu istirahat untuk istirahat selanjutnya. Boleh sampaikan sepatah dua patah kata Ramadan kepada para netizen yang sedang menunggu. Waduh, saya lagi ngeblank. Oh iya. Nggak ada kata-kata, Ya, adanya bukti nyata. Tapi sebelum, apakah peran D ini Pak kehadirannya dalam menyerahkan diri itu memberikan kontribusi terhadap penetapan tersangka? Masalah penyerahan diri ini itu adalah salah satu wujud kalau misalnya memang ada kontribusi ya. Tetapi penyerahan diri ini sebelumnya tidak relevan dengan hasil pemeriksaan yang kita punya. Nah, pemeriksaan yang kita lakukan memang sebelumnya sudah ada hasil keterangan-keterangan dan juga sudah ada alat bukti yang didasarkan dengan scientific investigation yang dimiliki oleh penyidik. Sehingga memang tinggal kita dudukkan dengan gelar perkara. Nah, sahabat Aka tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi sahabat-sahabat Aka, ini semua proses sahabat-sahabat Aka dalam analisa Aka. Kenapa Aka berani menganalisa ini keempat ini malas dianalisa? Karena Aka menduga ini akan menjadi tersangka. Karena kan Aka ya tahu juga lah ada bisik-bisik tetangga di belakang layar gitu. Cuman kan permasalahannya, coba lihat bila sampai penyerahan itu ada tidak pemberitaan Danu? Aka memberi clue-clue ini gitu. Karena Aka tidak ingin mendahului. Aka ingin menunggu.
Ternyata Aka ungkapkan sekarang. Karena sudah ada itu Kabid Humasnya berbicara seperti itu. Datangnya tanggal 17 hari Senin. Apa konteksnya datang ke sana? Kan menyerahkan diri, kan gitu, mau menjadi GC dan menjadi tersangka, benar kan? Yang keempatnya gitu. Kalau kita mengingat, menganalisa gitu, lihat tanggal 8 itu sudah yakin mau pulang gitu, tetapi terhenti gitu. Ada apa? Itu yang Aka bilang, video Aka lihat di belakang, genting itu. Lalu tanggal 19 gitu, di sana sudah menyebutkan nama tersangka lainnya. Itu nanti ada disebutkan di Kadif Humas itu. Tanggal 19 itu. Tentunya ini proses daripada penyidikan tanggal 1, tanggal 8, dan tanggal 19. Dalam analisa Aka gitu. Sebab di sana juga dikatakan gitu. Pemeriksaan yang kita lakukan sebelumnya sudah ada keterangan-keterangan dan juga alat bukti yang didasarkan dengan scientific investigation kan? Yang dimiliki oleh penyidik di awal itu, sahabat-sahabat Aka. Ini tahun 2023 ini memperdalami keterangan-keterangan saksi, sahabat-sahabat Aka. Jadi kalau sudah ada alat bukti seperti itu, mau dibilang apa lagi? Contohnya Pak Yosef, dia sudah mempunyai yang namanya bercak darah. Apakah saksi Danu nggak ada? Tentunya ada. Tentunya ada petunjuk-petunjuk, segitu keterangan-keterangan yang patut diduga saudara Danu ini adalah pelaku juga gitu. Udah tidak bisa mengelak gitu. Ya kalau memang dari awal ingin menyerahkan diri, kenapa tidak dari tanggal 1? Di awal penyelidikan, lalu di tanggal 8 itu selesai dia, nggak sampai tanggal 19. Kan masih ada ingin bertahan sebenarnya, pertahanan diri itu gitu. Tetapi karena dalam analisa Aka tidaklah mungkin penyidik ini terungkapnya kasus ini karena Danu gitu. Enggak gitu. Apakah kalau Danu tidak menyerahkan diri, ingat menyerahkan diri tanggal 17 Oktober. Pemeriksaan tanggal 19, tanggal 18, tanggal 8. Apakah di sana sudah menyerahkan diri? Tidak kan? Karena proses-proses penyelidikan itulah akan menganalisanya. Pertahanan Danu sudah tidak kuat. Tentunya tanggal 17 itu, dari mulai tanggal 19 sampai 17 Oktober itu, kita tidak tahu sebenarnya banyak di belakang layar. Bagaimana ingin mengungkap kasus ini kan? Relevan juga tidak. Jadi di sini problemnya sebenarnya itu. Memang kalau dia tidak istilahnya menyerahkan diri, susah mendapatkan isi gitu. Ini analisa Aka gitu. Tentunya kita sangat 1000% bahkan menyetujui Danu ini mendapatkan isi. Asal benar mengungkap kasus ini gitu. Ya kalau mau mendapatkan isi karena dalam analisa dugaan Aka karena pertahanannya sudah tidak kuat, ini kan berbahaya. Sebab ingat, menyerahkan diri itu tanggal 17. Proses-proses daripada penyelidikan tanggal 1 September, 8 September, 19 September. Itu tanggal 8 itu lihat. Karena Aka melihat, lah ini tanggal 8 ini kok ada apa? Nanti lihat di video Aka ini. Proses-proses inilah penyidik ini mendalami ini gitu. Kalau sudah mentok, bagaimana? Misalnya gitu, saksi Danu tidak mengakui, kan penyidik tidak perlu pengakuan dari tersangka kan? Tapi alat buktinya sudah ada, ditempatkanlah Danu misalnya menjadi tersangka. Apa dia mau sendirian? Kan ini duduk masalahnya gitu. Dalam analisa Aka gitu. Sehingga sangat wajar tanggal 19 itu dalam analisa Aka itu dia menyebutkan tersangka lain gitu. Inilah sahabat-sahabat Aka. Jadi kita Aka itu ingin keadilan almarhumah Ibu Tutilat Amel itu terwujud, sahabat-sahabat Aka. Kita dukung 100% Danu ini menjadi GC. Pertanyaannya, dia harus bisa mengungkap semua kronologis yang ada di publik, termasuk Banpol, termasuk Airok. Karena Banpol itu tidak terlepas daripada TKP. Bayangkan seorang yang namanya Teguh, Danu masuk TKP bersama Banpol.
Coba bagaimana? Kalau dulu kita menganggap dia adalah saksi, tapi kita sekarang tempatkan dia sebagai tersangka dengan cerita kronologis itu. Jam 2, jam 22 di Grasi dan sebagainya. Dia masuk tersangka ke dalam TKP. Bayangkan. Apa yang dia perbuat kita nggak tahu, sahabat-sahabat AK. Jadi dia harus mengungkapkan itu kalau mau jadi GC. Banyak problem yang harus dia ungkapkan gitu. Ini kita sedang bicara keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Aka tidak membela siapapun. Pemahamannya itu sahabat-sahabat Aka. Lalu sahabat-sahabat Aka. Jadi kan ini luar biasa gitu. Menyerahkan diri dan jadi ingat menyerahkan dirinya kapan gitu. Kenapa dia menyerahkan diri gitu. Padahal tanggal 1 September 8 September dia kalau mau menyerahkan diri dari awal aja kan. Karena pertahanannya masih bertahan dalam analisa AK. Sudah tidak kuat baru menyerahkan diri. Karena penyidik tidak membutuhkan pengakuan. Intinya seandainya dia ditetapkan sendiri, apa dia mau? Kan ini duduk permasalahannya dalam analisa AK. Jadi bagi AK sih, ya AK setuju siapapun demi keadilan almarhumah Ibu Tuti, kita dukung. Begitu juga misalnya Yosep, Mimin, Arigi, siapa itu lagi anaknya. Ya kalau mereka itu tidak melakukan, ya demi keadilan almarhumah Ibu Tuti jangan mengakui. Kalau Anda mengakui berarti Anda tidak menjalankan yang namanya keadilan almarhumah Ibu Tuti. Tapi kalau Anda melakukannya, akui demi keadilan almarhumah Ibu Tuti gitu. Jadi simple gitu. Jadi jangan ada rekayasa di dalam kasus ini gitu. Ini bagi AK, buat sahabat-sahabat AK. AK ini memang sangat akan membela, enggak gitu. Ya lihat saja itu nanti. Tetapi kan penyidik tidak perlu pengakuan. Itu lihat nanti potongan video itu dari Kabid Humas itu. Kontribusi nggak ada gitu. Dalam penyerahan itu gitu. Jadi proses-proses ini sahabat-sahabat AK, inilah yang AK bilang itu selama hari ini. Kita ini sedang apa sih gitu. Ya kalau kita mendukung penyidik gitu, ya penyidik juga sudah mengatakan nggak ada relevansi menyerahkan dirinya. Saksi Danu mengatakan dia pelakunya, kita hargai, kita ikuti keterangan dia. Yosep, Mimin, Arigi mengatakan dia tidak pelaku, kita ikuti keterangan dia. Itu baru adil demi keadilan almarhumah Ibu Tuti. Ya jangan Saksi Danu mengatakan mereka pelaku, lalu kita ikuti keinginan Saksi Danu. Itu nggak adil namanya gitu sahabat-sahabat AK. Benar dan salah itu nanti di pengadilan. Karena proses awalnya saja menyerahkan diri itu kan kita perlu tanda tanya gitu. Kapan dia menyerahkan diri? Ternyata tanggal 17 Oktober sebelumnya itu proses. Daripada penyidikan. Jadi kan AK juga nggak masuk di akal gini. Ini kasus bisa bertahun-tahun beleduk karena hanya saksi menyerahkan diri baru terungkap. Tidak gitu dalam analisa AK itu lihat itu keterangan Kadif Humas itu gitu. Hanya segitu sahabat-sahabat AK. Salam sehat, salam kehidupan.